Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tombol bunyi lonceng di paling kanan agar mengetahui video yang baru dari kami. Terima kasih. Wabarakatuh. Tepat pukul 9.30 kita akan bersiap-siap untuk menuju ke pabrik teh. Dicek kelompoknya sudah lengkap. Yang anak Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Rudi. Terus kemudian di sini di pabrik teh itu di bagian administrasi. Nanti adik-adik akan secara layout bisa melihat proses pengolahan teh yang ada di Kebun Kertowono seperti itu. Tapi lebih jelasnya nanti adik-adik akan dibawa masuk oleh Pak Ahmad Buadi, nanti bisa melihat, menyaksikan, terus lebih-lebih yang kami minta nanti adik-adik bisa bertanya. Jadi sampean datang ke sini itu bagaimana, terus kemudian nanti hasilnya bagaimana, itu silakan nanti ditanyakan secara detail. Untuk itu yang pertama kali kami kenalkan, nah ini namanya Pak Ahmad Buadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Selamat datang di pabrik teh CTC Kertowono yang sudah banyak dijelaskan tadi dari rekan kami, Saudara Eko Rudi Purwanto. Sebagai administrasi di sini saya itu membawai sebagai pengolah teh. Jadi untuk pengolah teh nanti saya jelaskan, kalau memang adik-adik yang mau tanya silakan, tapi nanti lebih jelasnya juga nanti kita masuk ke pabrik pengolahnya gimana, teh itu dari daun sampai jadi tehnya itu seperti apa. Cuman nggak bisa sampai lihat kering, Bu, karena keringnya masih sekitar jam setengah 12-an nanti. Di sini pengolahan CTC itu dari pucuk petik, diawali dari pucuk, dipetik dari kebun, dari abdiling yang telah dijelaskan tadi ada 3 abdiling Kertosoko, Kamar Tengah, sama Puring, itu dipetik dari sini, Bu. Ini yang diambil itu P+2, P+1, 2, 3. Terus setelah dari petik ini diangkut ke pabrik pakai truk. Setelah dari ini dari 3 abdiling itu ada sebagian itu 2 abdiling dari abdiling Jatiroto. Kenapa dikatakan hitam CTC? CTC itu Krasing Tirling Karling. Itu dicatat adik-adik ya. Krasing Tirling Karling. Setelah dari diangkut ke pabrik, ini masuk ke namanya penerimaan pucuk. Nah, penerimaan pucuk ini di sini ada namanya palung tro nanti. Tro itu tempatnya lebar, kapasitasnya itu 750 sampai 1 ton. Jadi pucuk yang dari kantong-kantong plastik, kantong-kantong rajut ini dihampar ke namanya tro ini, Bu. Di sini ada. Di sini setelah selesai dihampar, diunggar kan, diratakan ya, Bu. Setelah itu diembusi udara segar. Setelah itu masuk proses pelayuan. Nah, dari proses pelayuan ini merupakan cikal bakalnya pembentukan teh. Di sini ya, pelayuan ini membutuhkan waktu 8 sampai 16 jam. 8 sampai 16 jam selesai, dinyatakan layu, langsung diproses turun giling. Lah turun ini di giling sini sifatnya hanya penjembatan ini untuk ke proses penggilingan. Ini sifatnya membongkar dari tro, dimasukkan rajut, dimasukkan kereta monorail, kereta jalan gitu ya. Nanti ada seperti kereta keranjang itu, cuma nggak bisa dinaiki adik-adik ya. Kalau nanti naik jatuh nanti gitu. Nanti bisa lihat nanti setelah itu selesai masuk ke proses giling. Nah, ini yang namanya proses CTC-nya itu di sini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ini digiling, pakai nanti ada namanya awal itu ada rotor vane yang seperti ini. Sampai di sini selesai dibentuk, itu langsung namanya masuk ke oksidasi enzimatis. Nah, oksidasi enzimatis ini memerlukan waktu 70 sampai 90 menit. Jadi terbentuknya aroma teh, rasa teh. Jadi itu sudah di sini, dioksidasi enzimatis. Bahasa ngetrennya di sini itu kalau orang-orang Jawa bilang atau orang-orang Tempo dulu itu
fermentasi. Karena kita pakai mesin ya Bu, awal jalan terus sampai 90 menit masuk ke namanya proses pengeringan. Nah di proses pengeringan ini kita ada namanya VFBD ya nih Bu. Ini memerlukan suhu panas inletnya, suhu masuk yang harus diperlukan untuk mengeringkan teh itu sekitar 140 derajat Celcius. Kalau ini sudah selesai, dinyatakan selesai, tidak ada cacat rasa, sampai 20 menit masuk ke nama sortasi bubuk. Nah di sini ini untuk sortasi ini fungsi dan tujuannya untuk membedakan grade. Kita ada 6 grade, 6 grade ekspor, 1 grade lokal. Nah di situ jenis teh yang kita dapat dari pengolahan ini, ayo dicatat ya Dede ya. Jenis-jenis teh yang dihasilkan oleh pengolahan teh CTC Kebun Kertowono 1. Jenisnya ya BP1. Sudah? PF1. Terus yang ketiga PD. Bentar, tanya ke temannya Dek ya. PD, setelah itu D1. D1. Sudah? Nomor 5-nya, nomor 5 ya. FANN. FANN. Terus nomor 6-nya D2. Nah, ini yang untuk mutu ekspor. Terus untuk mutu yang lokal itu BMC namanya. Apa BMC? Ayo, tahu nggak BMC? Nah, kok nggak tanya deh apa BMC itu Pak? Gitu. Broken mix CTC. Broken mix CTC. Rusak berarti. Lah itu biasanya ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang BMC itu kalau sering Ibu beli tenaga, ya itu ya jenisnya seperti itu. Terus sudah, berarti itu setelah nanti dinyatakan selesai, ini disortasi selesai. Nah ini tiap sortasi 1 jam, selesai sortasi, tiap 1 jam diambil contohnya, dites juga. Biar tidak terjadi kesalahan produk. Ya tugasnya hanya menganalisa rasanya, warnanya, atau mungkin sisa hasil seduhannya. Setelah ini dinyatakan selesai pengendali mutu, dan dinyatakan tidak ada cacat rasa, dikemas. Nah ini dikemasnya per jenis mutu tadi ya. Jadi BP1, PF1 itu minimal itu 1 ton. Minimal itu per jenis. Karena yang untuk jenis dish itu bisa 65 kilo per saknya. Kali 20 PP sak seperti ini ya. Berapa lama kemasan yang bisa bertahan lama dalam kemasan? Kalau memang teh itu bisa ditutup rapat dalam kemasan seperti ini, bisa 2 tahun Bu. Bisa. PTPN kita itu melalui kantor perwakilan atau KPB, kantor pemasaran bersama yang ada di Jakarta. Kita jadi barang yang kita kirim, yang itu kita jual itu berupa sampel aja. Jadi untuk barangnya tetap di sini. Setelah itu selesai, nah ini kalau ini sudah selesai, ini ada yang namanya produk gilir atau yang bisa dibeli di koperasi. Ini jenisnya jenis ekspor, cuma dijual belikan di lokal. Dalam arti lokal itu intern lokal Lumajang, Jawa Timuran Bu. Gitu. Ada yang ditanyakan Dek? Ya apa? Ya. Siapa? Kalau pemilik pabriknya BUMN Dek. Jadi badan usaha milik negara. Tadi kayaknya sudah di ya? Berapa? Tahun berapa? Ya. Ya? Daun teh didapatkan yang diolah. Kalau awalnya teh kita itu awalnya dari Cina. Awalnya dari Cina deh. Ini ada salah satu merek teh yang trade atau itu brand yang ada di kita, itu namanya brandnya kalau untuk umum itu PTPN 12 ya. Produk PTPN 12.
Tapi kalau untuk intern kita itu PTPN 12 dalam kurung kamar tengah. Atau dengan simbolnya itu gini, gajah, cap gajah. Bagaimana keadaan ekonomi di sekitar? Ekonomi di sekitar maksudnya? Jadi kalau untuk perekonomian di sini ya dengan berdirinya pabrik teh ada di sekitar gini ya jelas ditunjang oleh, ditopang oleh perekonomian itu. Jadi dengan adanya pabrik teh, jadi orang sekitar sini pekerjanya di sini semua. Ya, ayo ya. Kalau untuk di pabrik ya, kalau di pabrik 100. Tapi kalau untuk pekerja seluruhnya, kami nggak tahu, mungkin sekitar kalau dulu itu sekitar 2000-an. Plus minusnya 2000-an untuk N12 termasuk yang ada di Kertowono, juga ada di Kajaran untuk di kakao. Nah itu kalau untuk pegawainya rata-rata minimal maksimal itu dibayar UMR. UMR Lumajang kalau dulu ya 1891. Tapi kalau itu untuk pekerja harian, tapi kalau untuk pekerja borongan disesuaikan dengan hasil produksi. Bisa jadi di bawah UMR, bisa jadi di atas UMR. Pencemaran. Ini ada yang tanya, adakah pencemaran yang mencemari dengan beradanya pabrik teh? Kalau pabrik teh Dek, itu limbahnya pun itu bisa jadi pupuk. Jadi sama sekali tidak ada. Baik itu untuk pencucian airnya, itu kan tidak pakai bahan apapun, ya cuma air saja. Jadi itu kadang-kadang teman-teman atau orang sekitar sini ngambil eks cucian itu kan masih katutan, terbawa dari sisa-sisa pengolahan itu diambil untuk pupuk, baik itu tuh pupuk tanaman pokok seperti kan banyak yang nanam kopi, juga untuk tanam-tanam bunga. Bahkan Lumajang itu sering cari pupuk eks teh. Ya jelas sehat di sini. Ya. Oh iya, lah sudah itu pada sudah. Ya. Loh ya jelas, masyarakat jelas untung bisa bekerja enggak jauh-jauh, Dek. Apakah pernah mengalami pilot atau bangkrut bahasanya? Kalau untuk BUMN, Dek, itu tidak pernah. Jadi tidak pernah ya. Cuma tatkala memang penjualan itu lesu, ini sebagai pembahasan ya. Kalau penjualan lesu dan dinyatakan anggaran berkurang, jadi tenaga itu biasanya kalau untuk tenaga kebun itu hari Jumat itu diliburkan. Untuk hanya 1 kali atau 2 kali. Setelah itu bulan berikutnya kalau produksi, kecuali produksi menurun, Bu. Tapi kalau untuk melimpah terus tidak pernah. Sudah? Tidak ditanyakan lagi, kita masuk lihat pengolahan. Ayo.